Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat datang kembali di Media Group Network Summit Series Energy Summit 2022, kolaborasi global menuju transisi energi. Dan langsung saja kita akan mengundang moderator di sesi ketiga, Leonard Samosir. Kami persilakan, Leo. Bapak Ibu peserta seminar dan summit yang kami hormati, masalah energi global semakin kritis dan darurat karena ketergantungan pada energi fosil yang cadangannya semakin menipis di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membahas lebih dalam seperti apa kesiapan Indonesia untuk ikut serta berkolaborasi dengan global menuju transisi energi, segera kita menyapa para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam agenda perubahan iklim global. Dan Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi ketergantungan energi fosil dan mendorong transisi energi bersih yang berkelanjutan. Langkah konkret telah dilakukan pemerintah demi menjaga lingkungan serta menciptakan kemandirian energi nasional. Saat ini, pemerintah telah memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia, di mana energi baru terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada 2025 dan mencapai 31% di 2050 dalam bauran energi. Dan Indonesia memiliki banyak potensi kekayaan energi baru terbarukan. Di antaranya adalah energi yang berasal dari energi surya, air atau hidro, bioenergi, angin, panas bumi atau geotermal, dan gelombang laut. Indonesia juga berpartisipasi dalam Konferensi Perubahan Iklim COP26 atau Conference of the Parties yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius pada tahun 2100. Tentunya, untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama dan ketegasan dari seluruh pemimpin dunia dalam mengambil tindakan untuk mencegah bencana iklim yang semakin mengkhawatirkan. Lantas, bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengejar peningkatan energi terbarukan? Dan seperti apa tren energi baru terbarukan, bersih, dan berkelanjutan untuk masa depan dunia? Saksikan diskusi lengkapnya dalam Energy Summit 2022 Plenary Session dengan tema Kolaborasi Global Menuju Transisi Energi. Saya ingin langsung bertanya kepada Ketua Komisi 7 DPR RI, Mas Sugeng, seperti apa Mas kita bisa melakukan kolaborasi global menuju transisi energi? Betul Silakan. sekali bahwa kita dalam konteks climate change yang diimplementasikan dalam rencana-rencana besar oleh United Nations, Indonesia telah menandatangani Paris Agreement, saya kira semua menjadi pengetahuan semuanya. Nah, setelah Paris Agreement itu sendiri, dengan berbagai ketentuan dan berbagai komitmen-komitmen yang kita canangkan, di dalam negeri sendiri kami di Komisi 7 telah meratifikasi undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Nah, ini juga bagaimana kebijakan kita dalam energi. Sebagaimana kita ketahui, negara kita ini memang harus kita akui, fosil lah yang paling dominan.
Lantas bagaimana dengan keadaan ini? Dengan dikaitkan dengan seperti tadi, Paris Agreement dan juga komitmen kita apa disebut dengan zero emission. Zero emission dunia mencanangkan di tahun 2050 karena agar suhu bumi kita tidak melampaui 1,5 derajat Celcius. Nah, kita berkomitmen dengan zero emission di tahun 2060. Dilema, boleh dikatakan dilema, di tengah-tengah kita mau juga masuk zero emission, di mana fosil memang sudah jadi masalah. Baik sifatnya yang polutif maupun keberadaannya sendiri di Indonesia. Ingat fosil, minyak, gas, dan batu bara, minyak itu tinggal kurang lebih 2,4 miliar barrel saja, apa yang disebut dengan proven one. Sedangkan produksi kita lantas juga terus turun. Lifting kita di APBN tahun 2022 misalnya ditetapkan 703.000 barrel per hari, tidak tercapai, hanya kurang lebih 650-an saja. Bahkan proyeksi di tahun 2023 itu dalam APBN kemungkinan hanya sekitar 650.000 barrel per hari. Padahal konsumsinya terus naik. Maka energi baru dan energi terbarukan bukan pilihan, tetapi keharusan. Bayangkan, kalau Indonesia mau selamat, jalan satu-satunya bahkan adalah dengan segera kita masuk ke energi baru dan energi terbarukan, karena memang cadangan kita cukup besar. Ada PLTS, ada panas bumi, ada juga air, PLTA, dan sebagainya. Yang insya Allah karena teknologinya juga semakin maju, maka juga biaya per satuan energinya juga semakin murah. Saya ingin bertanya kepada Ibu Cita Dewi sebagai EVP Perencanaan dan Engineering Energi Baru Terbarukan PLN. Sebagai yang paling bertanggung jawab ini Bu Cita untuk menghasilkan listrik bagi Indonesia. Kita masih ingat di awal tahun ini kita sempat terkaget-kaget karena batu bara harus dilarang diekspor. Bahkan waktu itu Presiden Joko Widodo sendiri yang memutuskannya dan akhirnya kemudian bisa normal lagi. Bagaimana Bu, PLN punya rencana untuk mentransisikan energi ini, tentunya tidak bisa dilakukan oleh PLN sendiri. Silakan Bu Cita. Mengenai bagaimana PLN mempersiapkan transisi ini menuju ke karbon netral 2060, ya benar tadi yang sudah disampaikan Pak. PLN tidak bisa sendiri, tentunya kita perlu bersama-sama ini semua stakeholder dari regulator, investor, university untuk bisa melakukan eksekusinya. Nah untuk itu juga dengan transisi energi ini karena sampai dengan 2060 PLN sudah menyiapkan bagaimana peta jalannya. PLN yang merupakan bagian dari SOE untuk mencapai komitmen Indonesia di 2030 NDC dan kemudian juga di 2060 untuk karbon netral. Yang paling berperan di sini adalah teknologi. Ini yang kita harapkan, bagaimana perkembangan teknologi EBT tentunya yang akan menjadi andalan ke depannya ini bisa kompetitif, bisa kita penuhi, bisa kita absorb. Yang ini juga kami terus berkomunikasi untuk bisa menggunakan ini, berkomunikasi dengan semua pihak, bagaimana cara mendapatkan paling efektif, paling efisien, untuk mendukung financial sustainability dari sisi PLN yang otomatis kembalinya nanti ke negara. Nah dari sisi demand juga Pak, karena kita melihat ini semuanya akan berjalan baik, tentunya tidak hanya dari sisi hulu, tapi dari sisi hilir juga perlu didukung. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mendorong peningkatan demand. Ini menjadi salah satu tolak ukur kita untuk bisa melakukan transisi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu PLN juga sudah melakukan persiapan dan langkah-langkah dalam rangka peningkatan demand seperti dengan kehadiran kompor industri, kemudian ada produk-produk lain REC dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan industri-industri yang memerlukan green energy, kemudian juga ada ion KWH yang lainnya termasuk dengan PLTS. Ini beberapa langkah yang sudah kita lakukan, tapi sekali lagi kita tidak bisa sendiri Pak. PLN perlu bersama-sama juga stakeholder dari regulator, universitas, developer semuanya untuk bersama-sama merealisasikan dari sisi hulu sehingga pertumbuhan juga industri bisa maju karena di sana ruangnya sangat banyak, momennya adalah saat ini. Kita perlu melakukan bersama-sama paralel termasuk juga dari sisi pertumbuhan demand yang kita harapkan bisa menopang kelancaran untuk proses transisi ini.
didukung oleh Pak Daniel, kalau bicara penyediaan bahan bakar minyak, pasti Pertamina. Tetapi ketika negara berkomitmen untuk membersihkan lingkungannya termasuk khususnya energi, kan akhirnya mau tidak mau Pertamina sudah harus mengambil langkah yang signifikan. Bagaimana itu fosil yang masih banyak cadangannya, tapi kemudian harus menggunakan EBT ini dengan sesegera mungkin. Mungkin pertama pemahaman bahwa kita memiliki cadangan fosil yang banyak, ini mungkin terminologinya perlu kita perbaiki. Harus diupdate. Harus diupdate, gitu ya. Jadi itu tidak sebanyak dulu. Dulu kita produksi minyak mentah 1,5 juta. Ya. Sekarang 600-an. Nggak tahu 5 tahun ke depan, nggak tahu 10 tahun ke depan. Makin turun ya? Makin turun. Oke. Gitu. Jadi ini perlu kita sadari. Yang pertama. Nah yang kedua, dari sisi BBM, tadi kan bicara mengenai BBM. BBM sekarang main playersnya memang Pertamina, penyedia BBM bagi seluruh masyarakat. Nah kita juga menyadari bahwa BBM ini tidak selamanya akan mendominasi sumber energi masyarakat. Secara perlahan akan beralih ke new dan renewable energy. Itu suatu keniscayaan, tadi Pak Sugeng katakan. Yeah. Jadi ini pun Pertamina sudah merespons ke arah sana. Kenapa? Karena tidak hanya Pertamina sebetulnya, seluruh perusahaan energi gitu ya, yang dulu mungkin sering dikenal dengan perusahaan minyak gitu ya. Raja minyak. Raja minyak gitu ya. Nah itu semuanya sekarang sudah menyusun strategi mereka untuk bertransformasi. Tidak bertahan lagi di sektor energi fosil. Jadi ibaratnya fosil energi itu adalah sunset gitu ya. Jadi ini sudah disadari oleh Pertamina. Jadi kami di Pertamina ini sudah menyusun dan memproyeksikan portofolio bisnis Pertamina, ya tidak lama lagi di tahun 2030 ini kita akan tingkatkan dari yang sekarang sekitar hanya 1%. 1%, ini kita proyeksikan di tahun 2030 saat ini 17%. Oh. Gitu. Jadi 17 kali lipat. Dalam 8 tahun ya? 8 tahun ke depan. Ini bukan suatu proses yang gampang. Ya, ini sudah kita petakan bisnis lainnya satu persatu. Produk-produk dan jasa yang akan kita keluarkan dalam 10 tahun ke depan, 8-10 tahun ke depan, itu akan terus bertambah. Yeah. Gitu. Sekarang ini mungkin masyarakat hanya mengenal BBM, LPG, gitu ya. Tapi ke depan tidak hanya itu saja, gitu. Ya tadi semua sumber-sumber energi yang sekarang ini juga sudah ada geotermal misalnya gitu ya. Ya mungkin juga masyarakat kurang begitu mengenal geotermal, tapi geotermal ini adalah termasuk renewable energy gitu. Nah ke depan kita sekarang ini tahun depan saja tahun 2023 kita akan sudah mulai memproduksi hidrogen. Gitu. Hidrogen. Jadi hidrogen itu ada yang blue hidrogen, ada yang green hidrogen. Nah kita akan mulai dengan green hidrogen. Itu untuk kendaraan atau untuk Zeppelin seperti zaman dulu itu Pak Daniel? Untuk bahan bakar, jadi bisa untuk kendaraan, ya gitu. Okay. Nah ini bahan bakar masa depan itu katanya adalah hidrogen, gitu. Nah ini bisa kita sudah, mulai tahun depan kita udah mulai produksi hidrogen. Di tahun berikutnya lagi kita akan mulai produksi amonia dan selanjutnya sampai tahun 2030. Jadi ke depan gitu, Pertamina ini tidak hanya dikenal sebagai pemain BBM dan LPG, gitu. Tapi kita sudah proyeksikan bertransformasi, bertransisi. Acara kita ini kan kata kuncinya salah satunya adalah transisi. Itu sudah kita adopt di dalam rencana jangka panjang kita. Gitu. Bahkan alokasi capex kita dalam 5 tahun ke depan, itu kita akan spend kurang lebih 10 sampai 11 miliar dolar untuk pengembangan new dan renewable energy ini. 10 sampai 15 miliar dolar. Miliar dolar. Wow. Hampir 150 triliun. Oke. Jadi inilah yang memang itu harus kita lakukan. Untuk apa? Supaya perusahaan ini bisa sustain. Gitu. Tidak hanya sekedar sustain, tetapi juga untuk mendapatkan confident dari market, gitu ya. Karena ada 2 pilar penting gitu dalam konteks global dan transisi ini. Itu adalah pertama teknologi, kedua finance. Gitu ya. Nah jadi untuk mendapatkan confidence level dari finance market
dari investor, dari partner, dari financing institution. Yeah. Itu kita perlu menunjukkan suatu roadmap atau proses transisi kita merespons terhadap renewable. Otherwise mereka nggak mau memfinance untuk yang fossil fuels. Yeah. Gitu. Jadi sebagai korporasi ya banyak angle yang memang mengharuskan kita gitu ya sebagai suatu perusahaan agar kita bisa sustain secara jangka panjang itu harus bertransformasi, merespons dan mengadop transisi energi yang sekarang ini sudah menjadi arus global. Yeah. Mau tidak mau gitu. Unless otherwise ya kita akan tersapu oleh arus global yang ada. Yeah. Jadi itulah tantangan, challenge bagi Pertamina ya selaku energy company, selaku korporasi yang kita sekarang ini sudah bergerak di global, di era global ya. Kita lapangan operasi kita di seluruh dunia, Yeah. investor kita juga dari global bond begitu ya, investor kita dari Amerika, Eropa, Asia. Jadi concern-concern semua stakeholders ini harus kita address dalam kita menyusun bisnis plan kita. Baik. Itu Bang Leo. Baik, terima kasih Pak Daniel Purba. Berlanjut dulu kepada Pak Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Pak Joko, seberapa masih kita di track yang benar Pak? Karena kalau kita harus jujur mengatakan pandemi ini kan menekan begitu rupa. Seberapa tahan Indonesia Pak dilihat dari kacamata Dewan Energi Nasional? Ada satu cara yang kita sebut adalah indeks ketahanan energi. Nah, beberapa negara menghitung indeks ketahanan energinya itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah ketersediaan atau viability. Nah, alhamdulillah Indonesia, tadi disampaikan Pak Sugeng, kita ini diberkahi oleh energi yang luar biasa, baik fosil maupun non-fosil. Variabel kedua adalah mengenai harga. Nah, alhamdulillah pemerintah itu untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri itu batu bara kita tetapkan harganya. Gas juga kita tetapkan, LPG maupun gas alam, BBM juga kita tetapkan. Regulated semua? Betul. Yeah. Nah, yang ketiga adalah accessibility, infrastruktur bagaimana masyarakat bisa mencapai ke energi itu. Nah, alhamdulillah pemerintah terus membangun infrastruktur BBM satu harga, kemudian gas kota juga dari APBN, juga sekarang pipa transmisi juga dari APBN. Nah, yang terakhir adalah, variabel yang terakhir adalah mengenai EBT. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai EBT itu sebesar 12,3%. Target kita tadi 2025 23%, 2030 26%, 2050 30%, dan nanti 2060 kita punya roadmap itu EBT-nya di atas 65%. Nah, dari variabel itu di 2014 kita masih kategori kurang tahan. Nah, sejak 2015 sampai sekarang kita sudah masuk kategori tahan. Ya, di angka sekarang 6,57 indeksnya. Dari tahun 2015? Betul. Oke. Terus menaik. Kenapa kita belum masuk ke kategori sangat tahan? Ya, tadi ya kategori sangat tahan itu di angka indeks 8 sampai 10. Nah, pertama EBT kita belum mencapai target. Infrastruktur energi kita belum seluruhnya ke pelosok tanah air. Jadi kita punya target PLN misalnya seluruh Sumatera terkoneksi jaringan listrik itu 2024. Seluruh Jawa, Kalimantan 2024. Nah, antar pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan itu targetnya nanti 200 di atas 2024. Sehingga nanti kalau Jawa, Sumatera yang saat ini kelebihan listrik, di Kalimantan kekurangan listrik, sebagian kecil kita impor dari Malaysia, maka nanti kita akan transfer ke Kalimantan atau ke Indonesia Timur. Mulai kapan Pak? Di atas 2024. Di atas 2024? Iya. Tidak lama ya, 2 tahun lagi tuh? Iya, dari sekarang? mudah-mudahan. Ya. Iya. Nah, infrastruktur belum, kemudian EBT belum tercapai, dan satu lagi variabel yang paling penting, kita masih impor. Ada komoditi yang kita impor, yaitu LPG, 80% kita impor. Ini sangat mengganggu ketahanan energi kita. Kemudian bensin 50% kita masih impor. Yang terakhir adalah minyak mentah. Kita harus punya PR bagaimana mengurangi impor ini. Nah, alhamdulillah untuk impor bensin sudah terbit Perpres nomor 55 2019 tentang percepatan kendaraan listrik. Kita sedang bangun pabrik baterai. Nah, untuk EBT alhamdulillah dengan B30 kita sudah tidak lagi impor solar jenis CN48. Nah, nanti kalau ini kendaraan listrik sudah masif, kemudian tidak hanya B30 tapi biofuel. Kita sedang membangun pabrik katalis merah putih untuk memproduksi
bioaftur, biobensin, dan biosolar juga. Ya. Yang terakhir, untuk mengurangi impor LPG kita, ya sekarang ini harga landed LPG itu 1.400 US dollar. Sedangkan kalau yang kita sedang persiapkan, Bapak Presiden sudah groundbreaking awal tahun ini, pabrik DME itu nanti bisa akan mensubstitusi impor LPG kita. Nah itu harganya cuma 400. Subsidi LPG itu puluhan triliun. Ya, kalau kita memberikan 1 KK dengan kompor listrik misalnya, itu cuma 1 juta paling. Karena kompornya kan sekitar 500.000, peralatan masaknya 500.000 1 juta. Yeah. Nah kalau kita alihkan saja 10% subsidi LPG untuk masyarakat kompor listrik, maka ini masalah LPG akan kita atasi. Sehingga indeks ketahanan energi kita nanti berharap bisa ke angka yang sangat tahan. Baik. Yaitu kita mengurangi impor fosil, minyak mentah, bensin, dan LPG, kemudian kita membangun infrastruktur energi, dan satu lagi kita meningkatkan EBT menuju net zero emisi di 2060. Oke. Terima kasih Pak Joko. Didukung oleh Energi baru terbarukan didorong, tetapi mungkin masih belum terlalu pesat perkembangannya. Seperti apa Mas Fabi, kalau Anda melihat bahwa kita bisa tidak dengan timetable yang ada, tadi tahun 2030, 2050, dengan kondisi yang sekarang terjadi, kita bisa menuju transisi energi itu. Bagaimana Mas Fabi? Dalam konteks Indonesia, memang kita dalam satu posisi yang tidak mudah, ya, karena tadi ada ketergantungan impor. Kalau kita lihat Indonesia ini memang berbeda dengan negara maju, karena apa? Konsumsi energi kita secara per kapita itu masih cukup rendah. Kita lihat listrik saja yang rata-rata kira-kira 1.300 kWh per kapita itu masih jauh dibandingkan negara-negara tetangga kita, misalnya seperti Malaysia, Thailand, gitu ya, negara-negara lain ya. Kalau kita mau bandingkan dengan, ya kita mungkin lebih unggul daripada India sedikit gitu ya. Tapi dengan negara kalau kita lihat Malaysia dan Thailand yang praktis ekonominya sama dengan Indonesia, itu sebenarnya kita ada. Artinya apa? Ke depan ini kebutuhan listrik kita masih akan tumbuh. Berapa? 2-3 kali lipat ya. Kami menghitung dengan di ISR 2050 itu kebutuhan listrik Indonesia itu bisa antara 5.000 sampai 6.000 kWh per kapita. Ya, jadi masih ada akan naik 3-4 kali lipat dalam 30 tahun ke depan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan energi kita ke depan. Seiring dengan substitusi energi fosil, artinya harus ada sumber energi lain untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, ini yang harusnya kalau dalam konteks kita mencapai net zero emission di 2060 atau lebih awal, harusnya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, ini menjadi penting sekarang, karena apa? Dalam kurun waktu 8 tahun ke depan sampai 2030, inilah saatnya sebenarnya kita harus memacu energi terbarukan. Artinya harus ada transformasi sistem energi yang sangat cepat. Kenapa? Karena 70% dari sumber emisi global itu berasal dari sektor energi. Ya, berbeda dengan sedikit di Indonesia ya, yang hanya 40% dari sektor energi. Tapi secara global itu. Nah, di sini menjadi tantangan buat seluruh negara-negara, khususnya negara-negara ekonomi besar ya seperti Indonesia. Di negara-negara G20 itu bertanggung jawab terhadap 80% emisi global. Mereka yang harus melakukan transformasi energi ini. Nah, disinilah akselerasi energi terbarukan sangat-sangat diperlukan. Di Indonesia tantangan kita hari ini adalah akselerasi itu masih belum terjadi. Kenapa? Karena masih punya beban. Bebannya apa? Tadi disampaikan oleh Pak Sugeng. Program 35 gigawatt itu salah memproyeksikan pertumbuhan listrik sehingga sekarang terjadi over capacity. Kalau persoalan over capacity ini tidak dilakukan, mengingat ya pengembangan energi terbarukan ini sangat bergantung pada PLN sebagai off-taker, maka kita akan sulit ke depan mengakselerasi. Nah, kuncinya apa? Kuncinya menurut saya ada di 2 hal. Yang pertama, sedapat mungkin kita mengurangi pembangkit fosil. Misalnya apa? PLTU, di mana pemerintah juga sudah menyatakan ya di Glasgow kemarin, pemerintah menyatakan terbuka untuk pensiun PLTU sebelum 2050 dan telah menetapkan target
ya untuk pada sampai dengan 2030 ini mempensiunkan kira-kira mengurangi ya kira-kira hampir 9 gigawatt PLTU. Dari Kalau ini batu bara, dilakukan, ya. maka kita bisa masukkan energi terbarukan dengan lebih banyak. Nah, di sini kami melihat sebenarnya ini juga akan sangat membantu keuangan PLN. Yeah. Apa? Bisa mengurangi risiko stranded asset. Yang kedua, hitung-hitungan kita kalau porsi energi terbarukan di dalam sistem kelistrikan itu lebih tinggi, hitung-hitungan kami sekitar 40-45% di tahun 2030, sebenarnya dengan harga energi terbarukan hari ini yang sangat murah gitu ya, dikombinasi dengan storage, maka sebenarnya harga sistem kelistrikan kita itu akan jauh lebih murah. Oke. Bahkan 20-30% lebih murah dibanding yang sekarang. Jadi itu manfaatnya, tapi kuncinya kita harus akselerasi. Gitu kira-kira. Pak Sugeng, bisa atau tidak ya akselerasi itu dilakukan dengan jadwal yang ada itu tahun-tahun tadi 2030, 2050 atau kenyataannya memang itu tidak bisa lagi kita lakukan? Harus kita akui, nampaknya berat. Sekali lagi, nampaknya berat. Tetapi bukan berarti tidak ada upaya. Satu hal misalnya, bagaimana PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, itu adalah setelah batu bara, ya diesel itu yang paling polutif. Jumlahnya memang tidak banyak, kurang lebih 2,4 giga saja. Nanti mungkin Bu Cita bisa koreksi. Itu bayangkan hanya 2,4 giga dibandingkan total kurang lebih 64 giga. Tetapi energi primernya biayanya tinggi sekali diesel itu. Selain polutif juga itulah yang menggerogoti keuangan PLN. Maka program pertama adalah selain tadi ada retirement pensiun PLTU dengan berbagai quote unquote masalah di dalamnya adalah dedieselisasi. Dedieselisasi dengan diganti dengan EBT. Kalau dibandingkan batu bara dengan tidak diikat dengan harga DPO atau domestic price obligation, itu sudah sangat-sangat kompetitif. Dengan catatan itu tenaga surya dibangun dengan skala yang besar. Karena itu ada skala ekonominya. Ya, inilah upaya-upaya yang terus. Kembali kepada pertanyaan, apakah mungkin dengan tahapan-tahapan? Kami masih optimis di Komisi 7 dengan mendorong berbagai hal. Misalnya apa? Panas bumi misalnya, yang itu adalah kita potensi yang nomor 2 di dunia. Hari ini kan tidak dieksplorasi dan eksploitasi secara optimum. Kenapa? Karena ada resiko yang besar sekali utamanya dieksplorasi. Maka Komisi 7 mendorong agar resiko eksplorasi sebagian diambil alih oleh negara. Sehingga ada disebut dengan government drilling hari ini bahkan. Didukung oleh Karena tadi PLN berkali-kali disebut Bu Cita pemensiunan PLTU lebih cepat supaya memperbersih energi listrik yang dihasilkan PLN itu akan dilakukan dalam waktu berapa lama, kemudian penggantiannya apa ya Bu? Boleh diceritakan Bu? Iya, ini masih dalam evaluasi juga Pak, masih dalam evaluasi dan pembahasan. Tentunya kita juga tidak bisa sendiri, ini PLN dengan pemerintah melakukan pembahasan ini. Early retirement di sini adalah melakukan ya tadi pensiun dini terhadap PLTU. Kita akan membuat kriteria di sana. Kriteria di sana PLTU apa yang sesuai untuk masuk ke tahapan ini tentunya sudah ada di sana. Kita tunggu saja Pak, tapi itu sudah masuk dari peta jalannya PLN. Tentunya apa yang menggantikan kembali lagi kita akan menggantikannya dengan EBT sesuai dengan ketersediaan energi primer, energi source yang daerah tersebut dan keekonomiannya. Pak Daniel tadi menarik di penjelasan Bapak bahwa ada potensi-potensi energi yang lain selain fosil yang Pertamina sekarang lakukan. Boleh dijelaskan Pak sampai ke timetable tadi 2030 mungkin yang paling dekat 2050 mana yang mau dikembangkan oleh Pertamina dan pertanyaannya membebani uangnya Pertamina tidak? Yang pasti pertama existing business di mana Pertamina mengerjakan geothermal. Sekarang ini kapasitas yang kita operasikan itu kurang lebih 600 megawatt. Itu dalam 5 tahun ke depan ini kita akan lipat duakan gitu ya menjadi 1120 megawatt, hampir 1200. Dalam berapa tahun tadi Pak? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Dan ini sekarang proyeknya sudah berjalan mulai dari sekarang gitu. Nah yang kedua yang sekarang kita lakukan adalah
solar panel gitu. Tenaga surya. Tenaga surya. Memang tenaga surya ini sifatnya belum komersil, ya, tidak untuk dijual ke konsumen keluar. Tetapi apa yang kita lakukan adalah ya kita mensubstitusi energi yang selama ini kita bakar bahan bakar BBM gitu ya, ataupun kalau di refinery itu ada fuel yang kita bakar. Ini kita sudah mulai menggeser energi yang kita konsumsi sendiri, yang selama ini kita gunakan energi fosil, itu kita gunakan energi tenaga surya. Oh, begitu. Nah, di sisi lain memang gas gitu ya. Gas ini adalah yang orang mengatakan gitu ya, dan ini memang adalah energi transisi gitu. Jadi yang kita kejar sekarang adalah selain new and renewable energy, itu adalah energi gas. karena gitu. gas fosil yang paling bersih begitu Gas ya? fosil yang ya energi bersih gitu. Jadi memang Walaupun dia dari energi fosil fosil, juga. tapi dia energi bersih Ya, begitu. ya. Ramah lingkungan. Nah, ini juga yang kita promote gitu ya. Kita membangun jaringan gas, gitu, infrastruktur Ya. gitu ya. Jadi ini yang kita kejar, termasuk juga gasifikasi pembangkit listrik yang selama ini menggunakan batu bara atau diesel, itu kita juga ikut bersama-sama PLN untuk kita convert menggunakan gas. Oke. Gitu. Jadi ini juga akan berkontribusi Ya. dalam merubah energi mix, energi bersih, begitu ya. Baik. Dan juga dalam rangka kita mengurangi emisi karbon. Oke, terima Begitu, kasih Pak Bang Daniel. Pak Joko, bicara listrik yang dihasilkan atau energi yang dipakai, itu kan bicara juga hukum dagang Pak, supply dan demand. Usaha untuk membuat demand itu cukup atau tidak untuk kemudian bisa benar-benar menurunkan penggunaan energi fosil sesuai dengan waktu yang kita sepakati bersama menurut Anda? Jadi sebetulnya untuk mempercepat itu semua harus stakeholders ini saling mendukung kan. Saling mendukung ya. Betul. Sebagai contoh satu saja, Pak Sugeng ini sudah janji lama dengan kami, Apa itu, RUU EBT, tapi belum juga disampaikan ke pemerintah. Pak Sugeng boleh tambah dulu, silakan Pak Saya Sugeng. jawab langsung, kita bersyukur bahwa RUU EBT sudah melalui proses dari Balek persis hari kemarin dan akan segera diparipurnakan insya Allah minggu depan, akan segera kita serahkan ke pemerintah sebagai draft RUU EBT dari DPR, dari inisiatif DPR dalam hal ini Komisi 7, dan kita optimis di tahun sidang yang akan datang saya yakin sudah selesai. Kenapa? Karena transisi energi menjadi presidensi kita di G20 juga, maka alangkah menjadi tidak elok kalau kita belum punya undang-undang energi baru terbaru. Sudah langsung dijawab oleh Pak Sugeng, ini gunanya Pak Sugeng hadir di sini. Tapi Pak Joko lanjutkan Pak. Iya, terima kasih. Nah dari sisi pemerintah bahkan perpres harga EBT-nya sudah siap. Begitu undang-undangnya jadi, maka itu pun mungkin Bapak Presiden segera menandatangani perpresnya. Nah yang kedua, PLN silahkan menjalankan RUPTL yang sudah disahkan, yang 51,6% green energy. Nah, kemudian Pertamina. Ya. Kita belum melihat Pertamina itu sekarang greget gitu ya, mengurangi impor energi ini. Sebagai contoh misalnya, Oke. cobalah seluruh karyawan Pertamina beserta mitra kerjanya sekarang pakai kompor listrik. Semuanya. Tadi kan bagaimana mengurangi kelebihan listrik kan? Ya. Yang kedua, seluruh kendaraan Pertamina, pegawainya, pejabatnya, operasionalnya, pakai kendaraan listrik. Diubah ke listrik semua? Iya dong, untuk spirit, ya kan? Biayanya kan mahal nanti Pak. Loh, EBT memang mahal kan? Ya kan, bener nggak? Oke. Tapi harus dimulai. Harus ada yang berani memulai. Iya betul. Ya. Nah, masyarakat cobalah menggunakan sepeda motor misalnya. Sekarang harga sepeda motor listrik itu sudah banyak yang lebih murah dari sepeda motor BBM. Bensin ya, iya. Itu harus sama-sama mendukung, nggak bisa hanya mengharapkan DPR, mengharapkan pemerintah, mengharapkan BUMN, itu sulit. Nah pemerintah sendiri terus mengeluarkan regulasi tadi perpres listrik sejak 2019 sudah menerbitkan Bapak Presiden percepatan pemanfaatan kendaraan listrik. Ya. Nah TNI Polri sudah menerbitkan nomor khusus bebas 3-in-1. Kementerian Keuangan yang pakai kendaraan listrik pajaknya rendah sekali. Iya. Nggak sampai sejuta loh. Tidak sampai sejuta ya? Iya. Walaupun harga mobil listriknya mahal. Nah itu yang masih PR juga. Artinya begini, ya kita sedang mendorong lagi bagaimana import mobil listrik ini bisa
0% lah seperti itu misalnya. Oke. Ya. Kemudian pemerintah juga untuk yang solar cell sudah menerbitkan permen ya. Baik. Bahwa ekspor importnya itu bisa 100% yang tadi 65%. Dan untuk penyimpanannya dari 3 bulan jadi 6 bulan. Proses perizinan juga mudah. Tapi PLN sendiri kurang mendukung melaksanakan peraturan itu. Jadi semua stakeholders ini ya, pemerintah, masyarakat gitu, kemudian juga stakeholders lainnya DPR, itu harus saling bahu-membahu. Baik. Bahkan kita tadi sudah disampaikan internasional pun ya, tadi untuk mencapai 41% gas rumah kaca itu harus ada dukungannya. Tanpa itu ya mungkin 2060 juga akan telat gitu. Lewat juga ya? Betul, jadi finansial, teknologi juga ya, Baik. dari segi perguruan tinggi dan sebagainya, itu banyak riset-riset sebelum. Makanya Bapak Presiden itu menggabungkan namanya BRIN, supaya dana riset itu bisa untuk fokus untuk apa misalnya, kendaraan listrik, dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Didukung oleh Pak Mas Fabi sudah pegang mikrofon, mau menambahkan sedikit silakan. Ya, jadi saya lihat persoalan kita itu memang adalah rencana sudah dibuat, tapi implementasi lemah. Jadi saya contoh tadi aja Permen 26 itu ya, yang tentang PLTS sudah sangat bagus. Pemerintah kemudian sudah menerbitkan juga program strategis nasional untuk PLTS atap 3,6 gigawatt dalam rangka mencapai target 23%. Karena kalau mengandalkan RUPTL PLN itu target 23% sebagaimana amanat PP 79 2014 tentang kebijakan energi nasional dan Peraturan Presiden nomor 22 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, target itu akan sulit tercapai. Jadi ditambahin 3,6 giga program strategis nasional PLTS atap. Nah, tapi dalam perjalanannya sejak diundangkan tahun lalu sampai hari ini itu masih sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena PLN malah sekarang membatasi dengan alasan ya tadi ada over capacity. Ya, dan juga karena ada dampak terhadap ya tambahan biaya begitu yang saat ini mekanisme kompensasinya belum dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menyampaikan itu. Mungkin saya sarankan nanti DPR bisa memanggil itu Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan PLN untuk ini karena itu sudah diputuskan di rapat Kemenko Perekonomian tanggal 19 Januari kemarin. Jadi ini yang menurut saya tantangan terbesar kita adalah konsisten antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Dan ini kalau mau transisi energi beneran ya harus diperbaiki. Harus sama-sama ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Fabi. Memang walk the talk itu tugas besar kita. Walaupun Mas Sugeng ambil mikrofon, tapi saya mau berikan kesempatan dulu kepada para peserta karena kita berdiskusi di sini. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya. Kepada Bapak Joko selaku Sekjen Dewan Energi Nasional. Pertanyaannya yaitu sejauh mana transisi energi terbarukan dapat menjadi stimulus dan langkah pemulihan pandemi ke depan dan bagaimana konteksnya dengan keadaan Indonesia. Saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Daniel Purba. Pertama, tadi Bapak menyinggungkan tentang bahan bakar minyak ya kan. Saya bertanya, bagaimana strategi untuk Pertamina saat kendaraan minyak BBM yang akan mulai berkurang yang akan digantikan dalam bentuk kendaraan listrik. Terima kasih. Pak Joko, Pak, silakan Pak. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana transisi energi menuju net zero ini, Favoria ini bisa menjadi stimulus bagi berbagai pihak. Sebagai contoh dari kalangan universitas saja, itu contoh real ITB misalnya bisa menciptakan katalis merah putih yang sekarang dibangun pabriknya untuk memproduksi biofuel. Kemudian berbagai universitas sudah melakukan riset-riset mengenai hidrogen dan kendaraan listrik, bahkan sudah dilombakan. Dan beberapa jurusan sekarang sudah universitas membuka jurusan EBT. Nah, kemudian di sisi lain, tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan, dulu nggak pernah ada tuh biaya eksplorasi untuk panas bumi, sekarang sudah dianggarkan. Kan sebelum menuju EBT, kita pakai gas, karena gas itu yang paling bersih, di antara energi fosil lain untuk sebagai transisi. Kemudian saat ini juga sudah ada lebih dari 14 perusahaan yang memproduksi solar cell di Indonesia. Untuk kendaraan itu sudah ada 4 perusahaan yang untuk mobil. Nah, untuk yang motor sudah ada 9 perusahaan. Nah, ini suatu pertanda bahwa EBT ini,
transisi ini menuju net zero ini bisa menjadi stimulus bagi semua pihak ya. Undang-undangnya kita siapkan, regul dan sebagainya. Terima kasih Pak Joko. Pak Daniel, singkat padat saja Pak, silakan tadi dijawab. Sekarang ini sudah kita lakukan juga adalah itu jaringan-jaringan pompa bensin gitu ya atau SPBU yang Pertamina punyai. Ke depan ini sebagian akan juga ikut menservis sebagai charging station gitu ya. Tempat untuk ngecharge dan juga sebagai swapping station. Jadi untuk baterai-baterai motor ataupun mungkin ke depan mobil juga itu bisa dengan model swap, tidak perlu di-charging lagi. Itu yang di bagian hulunya. Nah di bagian midstreamnya, kilang-kilang minyak yang kita punyai sekarang, ini sudah kita antisipasi, ke depannya itu mempunyai fleksibilitas, tidak saja bisa memproduksi BBM, tetapi juga bisa memproduksi ke arah petrokimia. Gitu. Jadi dia bisa swing ke arah petrokimia. Ini yang sekarang kita meredesain kilang-kilang kita sekarang, agar ke depan ketika era daripada BBM ini mulai berkurang, ini kilang-kilang masih tetap bisa beroperasi dan kompetitif dan maksudnya bisa menguntungkan itu dengan memproduksi ke arah petrokimia. Dan sekarang ini juga kita sudah concretely, kita sudah merevisi target pembangunan kilang kita yang tadinya menjadi 2 juta, ini sekarang kita sudah revisi hanya menjadi 1,4 juta. Gitu. Ini adalah agility dari perusahaan merespons proses transisi energi yang sekarang sedang terjadi. Dan pemirsa demikianlah sesi ketiga dari Energy Summit, MGN Energy Summit. Semoga perbincangan ini berguna untuk kita bersama. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda terus bersama kami dan kami kembalikan kepada teman saya yang baik, Eva Wondo. Silakan Eva. Terima kasih telah bergabung di Media Group Network Summit Series Energy Summit 2022. Saya Eva Wondo, pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa. Metro TV.